Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku. Kali ini aku akan membahas teori intertekstual pada novel. Nah, bagi teman-teman semua, simak baik-baik ya materi yang akan aku sampaikan. Intertekstual adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks lain. Intertekstual juga dipahami sebagai proses untuk menghubungkan teks dari masa lampau dengan teks masa kini. Suatu teks dipahami tidak berdiri sendiri. Suatu teks disusun dari kutipan-kutipan atau sumber-sumber teks lainnya. Unsur pembangun novel juga dibedakan menjadi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama, tema. Tema adalah pokok pikiran dalam sebuah cerita yang hendak disampaikan pengarang melalui jalinan cerita. Jadi, cerita tidak hanya berisi rentetan kejadian yang disusun dalam sebuah bagan, tetapi juga memiliki maksud tertentu. Tema adalah gagasan atau amanat utama yang menjalin struktur isi karangan. Tema suatu cerpen atau novel menyangkut sebuah persoalan dalam kehidupan manusia. Persoalan-persoalan itu dapat berkaitan dengan masalah kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Untuk mengetahuinya, diperlukan apresiasi terhadap seluruh bagian karangan itu. Bisa saja temanya itu dititipkan pada alur, kategori tokoh, bahasa, dan simbol lainnya yang digunakan pengarang dalam karangannya itu. Yang kedua ada alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam novel. Alur dibedakan menjadi dua bagian, yaitu alur maju. Alur maju yaitu apabila peristiwa bergerak secara bertahap berdasarkan urutan kronologis menuju alur cerita. Sedangkan alur mundur yaitu terjadi ada kaitannya dengan peristiwa yang sedang berlangsung. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Penokohan menggambarkan karakter untuk berlaku tokoh mempunyai karakter yang berbeda. Ada dua macam karakter yaitu protagonis dan antagonis. Protagonis yaitu watak yang baik, biasanya dimiliki oleh tokoh utama, sedangkan antagonis yaitu watak yang tidak baik, yaitu menentang kebaikan. Tokoh ialah pelaku yang ditampilkan. Pengarang dalam karya naratifnya yang mengemban suatu peristiwa hingga mampu menjalin suatu cerita. Yang keempat ada sudut pandang, merupakan cara yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Ada dua macam sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama. Apabila pengarang ikut terlibat dalam cerita tersebut, pengarang ikut berperan aktif. Yang kedua ada sudut pandang orang ketiga. Apabila pengarang berada di luar cerita, cerita ini biasanya menggunakan nama orang seperti tokoh. Yang kelima ada latar, adalah gambaran tempat, suasana, waktu, dan atmosfer yang terdapat dalam sebuah cerita akibat adanya konflik dalam sebuah karya sastra yang diciptakan oleh pengarang. Nah, pada teori intertekstual pada novel, saya mengambil novel dari Aku Rapuh Dalam Kasihmu. Tema dalam novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu yaitu mengenai percintaan. Tokoh utama yang berisikan perjalanan hidup tokoh dalam novel. Berikut ini adalah kutipannya. Aku suka sama kamu Zika. Aku membelalakan mataku tak percaya. Suka. Niko tersenyum hangat, sehangat tangannya yang menggenggam erat tanganku. Kutipan di atas terjadi di sebuah taman di atas bukit. Sebelumnya mereka mengendarai mobil mewah dan menuju sebuah taman yang ditumbuhi berbagai macam bunga dan pohon-pohon yang sangat menyejukkan mata. Yang kedua, alur. Alur novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu
adalah memiliki alur campuran, karena dalam cerita ini menggambarkan sebuah cerita utama ke bagian tengah, kemudian menuju ke awal, baru melanjutkan ke akhir cerita. Tokoh novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu yaitu ada Zika, Niko, Sila, Rio, Ayah Zika, Ibu Zika, Biyuna, Tante Lina. Nah, sudut pandangnya pada novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu yaitu menggunakan sudut pandang aku, tokoh utama, sudut pandang orang ketiga, dia, terbatas, dia sebagai pengamat, dan sudut pandang orang ketiga dia dengan menyebut nama atau kata ganti ia, dia, dan mereka. Berikut ini kutipannya. Zika, panggilan seorang cewek dengan rambut ikal sebahu. Aku menoleh untuk melihat seseorang yang memanggilku, dan ternyata dia Sila, temanku. Sila? Kenapa Sila? Tanyaku pada Sila yang kini sedang berlari-lari kecil menghampiriku. Aku memarkirkan mobilku, tetapi di depan garasi rumah yang kini tertutup. Dengan malas aku masuk ke dalam rumah yang bagiku adalah neraka itu. Niko melihatku dengan penasaran. Lagi-lagi aku dilihatnya sedang termenung di kursiku dengan tatapan kosong. Bahkan kehadiran Niko yang dia sengaja membuat beberapa kegaduhan pun tidak menyemburkan lamunku. Sampai-sampai Niko garuk-garuk kepala melihat tingkahku yang dingin itu. Aku duduk dengan malas di kursi makanku. Di depanku sudah terhidang aneka macam buah, segelas susu coklat kesukaanku. Selama 3 bulan ini hidupku berubah. Sudah 3 bulan ini Niko hilang tanpa kabar. Kata Sila, Niko pergi tanpa pamit setelah kecelakaan itu. Begitu juga kata Rio. Dia mengatakan Niko pergi tahu aku buta. Selanjutnya latar. Di sini ada latar tempat, yaitu di kelas, di rumah, di kamar, di supermarket, di lapangan, di kursi, di sekolah, dan di UKS. Nah, itu tadi materi tentang intertekstual. Nah, bagi teman-teman semua, tetap pantauin channel YouTube aku ya, dan tunggui konten-konten aku selanjutnya. Dadah!